guys, ini ada cerita yang dimana ceritanya itu penting banget buat remaja tahu, terkhusus kita ini. Tolong disimak baik-baik biar nggak salah paham. Ada seorang laki-laki hafiz Quran yang ingin menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuannya ini lulusan pondok dan alim pula. Singkat cerita akhirnya dilamar guys. Alhasil kan diterima tuh. Pernikahan akan dilakukan 3 bulan setelah itu. 3 bulan itu untuk mempersiapkan semuanya. Bahkan si cowoknya ini sampai beli rumah. Nah, ketika H-1 pernikahan, si laki-laki ini ngajakin perempuannya itu melihat rumah yang mau dipakai ntar pas setelah nikah. Awalnya mau bertiga sama adiknya, cuma si adiknya nggak bisa guys. Akhirnya mereka berangkat berdua. Setelah berangkat berdua sampai ke rumah itu, di rumah itu cuma ada mereka berdua. Dan akhirnya bisikan setan datang mengganggu pikiran mereka. Si laki-lakinya ngajakin berzina di situ guys. Awalnya nggak mau, cuma kan namanya setan kan. Nah setelah itu dalam rumah tersebut hanya ada mereka berdua guys. Akhirnya godaan setan datang dan menggoyahkan keimanan mereka berdua. Singkat cerita mereka berdua melakukan perzinahan di dalam rumah tersebut. Setelah mereka melakukan perzinahan, mereka masuk mobil mereka untuk menuju pulang. Dan di dalam mobil itu mereka diem-dieman karena merasa sangat menyesal sekali. Dimana guys, mereka berdua itu orang-orang terpandang loh. Saat mereka menuju perjalanan pulang, tiba-tiba mereka berdua mengalami kecelakaan guys. Yang si perempuannya ini langsung meninggal di tempat, yang laki-lakinya ini koma guys. Dan sedihnya itu ceweknya meninggal dalam keadaan masih junub. Si cowoknya langsung dibawa ke rumah sakit guys. Coba bayangin gimana gak sedih loh. H-1 pernikahan melakukan perzinahan padahal mereka orang terpandang. Yang kedua, si ceweknya ini meninggal dalam keadaan junub guys. Setelah si cowok ini sadar dari komanya, dia nangis sejadi-jadinya, menyesal karena perbuatannya guys. Tetapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Dan setelah sadar saat koma, dia nangis sejadi-jadinya. Orang-orang sekitarnya menganggap karena itu cuma trauma karena kecelakaan itu guys. Ternyata enggak, dia itu menyesali karena sudah berbuat itu. Dan kekasihnya pun meninggal. Singkat cerita sudah sembuh, dia pulang dan menceritakan semuanya ke keluarga mereka. Alhasil orang tuanya shock, keluarganya shock semua. Dia benar-benar kayak udah gak dianggap sama keluarganya gitu loh guys. Orang tuanya ngerasa kecewa karena udah gagal ngedidik anaknya dan malu-maluin keluarga. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Dan di luar negeri dia memperbaiki diri. Akhirnya juga menjadi orang sukses guys. Dan di sana akhirnya dia menemukan jodohnya. Ya, seorang ustazah yang sama-sama cantik. Tapi ustazah ini pernah melakukan zina seperti apa yang dialami oleh laki-laki ini. Tapi mereka sama-sama bertaubat. Dan artinya bener kan, jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Yoi. Ini aku bikin video tengah malam dan tanpa hashtag. Kalau masuk ke FYP kalian, aku doain semoga kalian sehat selalu, berlomba-lomba dalam kebaikan, diperlancar rezekinya, dan hajat-hajatnya dikabulin semua. Dan yang belum dipertemukan dengan jodohnya, semoga cepat dipertemukan. Assalamualaikum.